Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurulillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pada pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah, karena dengan diberikannya rahmat dan hidayah Allah sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah dalam keseharian. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kehidupan bermasyarakat kita pasti akan mengalami perbedaan dengan orang lain. Manusia memang diciptakan oleh Allah tidak sama. Sejalan dengan kalamullah di surat Al-Hujurat ayat 13, firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah jadikan kalian dari kaum laki-laki dan kaum perempuan, juga kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kalian saling mengenal satu sama yang lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, dan sungguh Allah Maha mengetahui serta Maha meneliti. Di sini jelas bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan yang berbeda. Berbeda fisiknya dan berbeda jiwanya. Perbedaan fisik antara manusia dengan manusia yang lain itu bisa sangat kelihatan dari warna kulitnya, mungkin dari warna rambutnya, dari postur tubuhnya, bentuk bibir dan bentuk hidungnya. Banyak perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lain, sehingga dalam ilmu sosial ada yang namanya ras. Perbedaan yang hanya menunjukkan perbedaan ciri fisik semata. Kalau putih kulitnya, hidungnya mancung, rambutnya pirang, itu disebut dengan ras Kaukasoid. Kemudian ada yang sebaliknya, yang kontras, kulitnya hitam, gelap, rambutnya keriting, bibirnya tebal, itu masuk ras Negroid, atau ada yang menyebutnya Negrito. Ada yang ras di antara itu, kulitnya sawo matang, postur tubuhnya sedang, matanya agak kecoklatan, itu adalah ras Mongoloid, dan itu termasuk bangsa Indonesia ini. Maka sejalan dengan firman Allah tadi bahwa manusia itu wajar adanya perbedaan, sehingga kita sebagai makhluk sosial tidak boleh merasa diri kita yang paling baik secara fisik atau bahkan secara kejiwaan. Di mata Allah,
bukan dari warna kulit atau dari bentuk hidung atau bentuk bibir, tetapi orang yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah mereka di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bertakwa inilah yang kemudian bisa mengejawantahkan dalam kehidupan bahwa kita berbeda dengan orang lain. Yang harus kita lakukan adalah saling menghormati, saling menghargai, tidak menghina karena bentuk fisik kita yang berbeda, tidak menghujat karena ada orang yang berbeda dengan pemikiran dengan kita. Karena kullu ra'sin ra'in, ya. Setiap kepala itu ada isi pikiran yang berbeda. Maka sangat tidak patut apabila kita punya pemikiran yang kita anggap benar dan kemudian ada orang yang lain yang berbeda dari kita anggap mereka salah. Ini sangat tidak dibenarkan oleh agama. Ini sangat bertentangan dengan firman Allah yang telah saya baca di surat Al-Hujurat tadi. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai makhluk sosial tentunya kita harus bisa memposisikan diri kita. Kalau kemudian ada orang yang berbeda pikiran dengan kita, ada orang yang berusaha merendahkan kita, menghujat kita, kita harus tabayun, kita harus mencari bagaimana supaya kita tidak saling menghujat, tidak saling mencari kelemahan, tetapi kita harus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi itu yang menjadi prinsip hidup sosial. Saling tolong menolonglah, ta'awun itu tadi, saling bantu-membantu dalam kebaikan. Jadi dari perbedaan itu rahmat. Sangat tidak indah ketika manusia laki-laki tercipta wajahnya sama semuanya dan perempuan tercipta wajahnya sama semuanya. Itu tidak indah. Maka ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ada yang tampan, ada yang di bawah tampan. Itu adalah anugerah Allah. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang sangat positif dari itu. Kita bisa saling mengisi dari kekurangan yang ada di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, yang saling bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, ma'arridho wal inayah, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.